Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku yang berbahagia, bersyukur kita kembali lagi bertemu untuk melanjutkan pembahasan materi kuliah kita, yaitu terdapat pada mata kuliah umum Pendidikan Pancasila. Dan pada pertemuan sekarang ini, yaitu pertemuan kelima, kita sudah membahas tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Kalau kita bisa menyimak pada buku paket kita, yaitu MKU Pendidikan Pancasila, maka bab ini masuk kepada pertemuan ke-11 atau 12, sehingga pelaksanaan perkuliahan melalui YouTube ini adalah setelah UTS dan setelah bab Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Baik, saudaraku yang berbahagia, kita akan bersama-sama menyimak pembahasan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Kalau kita bisa melihat pada awal pertama kali perkuliahan kita, bahwasanya di tingkat perkuliahan ini, saat kita mempelajari pendidikan Pancasila, sebetulnya bukan lagi masuk pada ranah pengetahuan, tetapi sudah masuk kepada ranah pemahaman. Sehingga dijelaskan di dalam buku Pendidikan Pancasila bahwasanya latar belakang pendidikan Pancasila itu dilatar belakangi pada 4 aspek, yaitu aspek historis, aspek kultur, aspek filosofis, dan yang keempat adalah aspek yuridis. Saudaraku yang berbahagia, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional ini adalah bagian latar belakang pendidikan Pancasila pada aspek kultur. Sehingga kultur dari Pancasila untuk pembangunan nasional adalah sebagai sebuah paradigma. Itu kata kunci. Mari kita bahas melalui slide. Kita masuk pada slide pertama. Pembahasan yang harus kita sampaikan pertama kali sebagai warga negara Indonesia adalah kita harus tahu tujuan dari negara kita. Tujuan dari negara kita tentu saja sudah bisa kita simak dan sudah tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian slide berikutnya yaitu tentang kepribadian Indonesia yang terkandung di dalam Pancasila. Bisa kita lihat ada 3 hal, sehingga Pancasila sebagai paradigma pembangunan itu tentu saja meliputi dari kehidupan berbangsa dan negara Indonesia, mulai dari kehidupan ideologi, ekonomi, politik, dan hukum, serta sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Pada slide ini, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik dan hukum ada 2 poin, yaitu bagaimana melaksanakan paradigma Pancasila dalam praksisnya. Yang kedua, pelaksanaan dan penegakan hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai moral selama ini baru sebatas pada tataran filosofis dan konseptual. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma ekonomi sesuai dengan
paradigma Pancasila dan HAM, para pendiri negara menetapkan bahwa pengelolaan ekonomi Indonesia didasarkan kepada 3 bentuk usaha, yaitu koperasi, BUMN atau BUMD, yang ketiga adalah badan usaha swasta. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan Hankam bisa kita melihat, yaitu Pancasila menganjurkan agar bahasa Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai. Mohon maaf, Pancasila menganjurkan agar bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai. Yang kedua, pelaksanaan tugas TNI Polri berdasarkan pada asas sila-sila Pancasila. Lalu, bagaimana paradigma Pancasila tentang pengembangan iptek? Kita harus melihat kata kuncinya, yaitu ada 5. Yang paling sering kita rasakan adalah perkembangan iptek. Perkembangan iptek bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia. Ini yang tentu saja diharapkan bahwasanya perkembangan iptek ini sesuai dengan paradigma Pancasila di antara 4 poin yang lainnya. Bagaimana paradigma pengembangan kehidupan beragama yang merupakan bagian dari paradigma pengembangan kehidupan ideologi? Kata kuncinya adalah tidak memaksakan agama yang kita anut dan kita percayai kepada orang lain. Menghormati orang lain untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Lalu, Pancasila sebagai paradigma reformasi yang disandarkan kepada peristiwa reformasi adalah Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang diyakini kebenarannya dan dijadikan tolak ukur. Yang kedua, perbuatan berupa tindakan dan ucapan dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, sekian dari pertemuan yang kelima ini, yaitu pembahasan tentang paradigma pembangunan nasional yang sesuai dengan Pancasila. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.